Boleh Kang. Sebentar. Ininya modelnya saya ditanya gitu. Berapa ini? Ya. Iya, saya Tapi kamera di sini ya, guys. Saya ada kemana? Ini boleh dua, boleh di sini, boleh di sini, Pak. Nggak boleh ke sana? Oh, boleh, Pak. Udah. Ayo, di sini. Boleh dimulai. 1, 2, 3. Oke, baik Pak. Selamat pagi. Selamat pagi pada Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diwawancari oleh kami. Ya, sama-sama. Mungkin mari kita mulai aja kali ya Pak. Iya. Kalau nunggu maghrib nanti kita buka puasa. Masih membahas seputar pameran Bapak yang kemarin. Oke. Dan kebetulan kita dengar-dengar Bapak di bulan Juni ini kan akan pensiun nih Pak. Apakah pameran Bapak yang berlangsung kemarin ini nih berhubungan dengan tema Bapak yang akan pensiun nanti? Sebenarnya tidak sih, tidak secara langsung gitu, karena pensiun kan hanya angka kan, secara formal saja itu pensiun, tapi saya masih bertugas mengajar kok. Saya masih mengajar di sini, di Prastia Mulia, di Singapura masih ngajar. Jadi memang sebagai ASN 65 kan itu sudah usia pensiun ya. Nah, jadi kebetulan saja sih, tapi pameran kemarin tidak berhubungan langsung atau tidak diniatkan sebagai penanda pensiun, meskipun pada akhirnya akibat ada yang bertanya mau berapa lukisan. Nah, kan kalau kita ditanya pasti kita kan akan melihat keterkaitannya kemana. Iya. Terus saya pikir, saya tahun ini 65, yaudah 65 lukisan gitu. Iya, betul. Nah, lalu dalam situasi agak mendadak juga, saya terpikir, masa cuma pameran lukisan aja, kenapa nggak peluncuran buku? Akhirnya saya mengajak seorang penyanyi lama yang kemarin mengisi acara juga untuk membuat puisi, kumpulan puisi. Saya tahu dia tidak terlalu produktif, walaupun bisa menulis puisi, tapi tidak terlalu produktif, sehingga saya meminta dia hanya menulis sekitar 15 atau sekitar 10 lah, kalau nggak mungkin, kalau bisa 25. Tapi ternyata hanya bisa 15, dan saya berpikir kalau lukisannya 65 ya puisinya 65 gitu. Jadi akhirnya dipaksakan saja. Dipaksakan dalam arti dari sekian ratus karya saya kan tinggal memilih saja gitu loh. Jadi akhirnya ada hubungannya dengan usia 65 akhirnya. Awalnya sih enggak gitu. Dan banyak kan dalam hidup ini serba mendadak, tiba-tiba, dan seperti kalian kan bikin tugas juga mepet-mepet, adrenalinnya katanya lebih kuat gitu ya. Jadi memang pada hari-hari terakhir ide itu muncul, baik jumlah lukisan 65 maupun jumlah puisi 65 gitu. Karena saya beberapa kali meluncurkan buku, itu kalau hanya satu buku, satu acara kok rasanya kurang ya Pak? Kurang. Saya terakhir meluncurkan di sini juga, di fakultas ini udah lama sih, 10 tahun lalu, 2013 saya meluncurkan dalam satu hari itu 7 buku sekaligus, karya saya semua. Apa tidak kesulitan itu Pak? Karena emang udah suka kali ya Pak? Ya, kesulitan itu kan kalau dirasakan sulit ya. Kalau sudah dijalanin ada sulitnya, tapi biasanya sebuah kenikmatan sih. Karena sudah suka dari dulu, jadi lancar. Ya, memang itu kan minat ya, hobi dan sebagainya itu kan adalah hal-hal yang menggerakkan kita berkarya. Gitu. Oke, baik Pak. Selanjutnya kan pameran ini kan dibuka untuk umum ya Pak. Apakah ada harapan tersendiri bagi Bapak untuk mahasiswa atau mahasiswi FIB di sini ataupun masyarakat luar? Ya, sebenarnya sih inginnya masyarakat luar pada datang. Cuma karena lokasi di kampus itu memang orang luar itu kan masuk ke kampus kalau nggak biasa itu kan kagok kan. Kecuali memang rumahnya Kukusan, turunnya di Margonda, sering lewat kampus gitu kan, atau lewat PNJ gitu kan. Nah, tetapi kalau misalnya tidak biasa ke kampus, itu kadang-kadang masuk kampus itu adalah sesuatu yang tidak serp kalau tidak ada tujuan. Nah, tapi dari pameran kemarin banyak orang luar kok yang datang gitu. Ikut antusias ya Pak? Iya. Apresiasi. Justru waktu pembukaan itu saya kira 70% orang luar dibandingkan
Sivitas Akademika UI gitu, kebanyakan orang luar. Jadi banyak respon ya dari masyarakat luar ya Pak? Termasuk banyak video juga ada beberapa diunggah di YouTube gitu. Jadi lumayan lah. Feedback yang didapat lumayan ya Pak? Lumayan. Lalu Pak, kan lukisan kemarin seperti tadi Bapak bilang itu lukisan itu disertakan dengan puisi. Iya, Ya, ada sebagian. Sebagian disertakan dengan puisi. Lalu apakah dari lukisan yang disertakan puisi itu ada nama dari sendirinya atau emang kreativitas dari Bapak saja? Karena saya melakukan aktivitas berkesenian itu dengan dua jalur ya. Satu berkarya lewat kata-kata yaitu puisi dan cerpen. Yang satu lagi dengan warna, dengan cat, yaitu melukis. Nah, jadi dua hal itu bukan sesuatu yang dipaksakan, tapi kemudian seperti di jalan itu bertemu. Kenapa saya nggak mencoba untuk melahirkan karya yang berbeda dengan misalnya kalau orang melukis lukisan saja, membuat puisi saja. Dan itu sebenarnya sudah saya mulai sebelum pameran itu. Tahun lalu saya sudah mulai membuat coret-coret, lalu saya menulis puisi, saya foto, saya unggah di grup-grup WhatsApp, termasuk di Instagram, di Facebook. Nah, komentar beberapa orang termasuk ahli atau pengamat sastra yang baik mengatakan bahwa itu dikembangkan aja, itu khas kamu gitu. Itu komentar positif ya Ya, Pak? jadi karena ada komentar khas kamu itu, maka saya pikir kenapa tidak saya pilih yang model ini gitu, daripada hanya lukisan saja. Saya tahu persaingannya tidak mudah untuk menembus dunia seni rupa itu Sulit ya Pak? belantara betul. Kalau kita nggak punya nama, kalau kita nggak punya kekhasan itu sulit. Karena harga lukisannya kan tidak dihitung dari berapa harga cat, berapa harga kanvas, bukan. Tapi lukisan itu dihitung dari seberapa orang menikmati dan suka. Jadi suka nggak masuk akal gitu. Satu lukisan kok bisa sekian miliar gitu. Tapi di sisi lain kok satu lukisan ada yang cuma 250.000, itu bisa terjadi. Sesuai pandangan mereka masing-masing. Iya, dan kadang-kadang tidak berhubungan dengan harga rata-rata, nggak ada. Tapi kalau misalnya baju gitu kan ada ya, merek paling berapa. Tapi kalau lukisan itu bisa nggak masuk akal dan kita suka bingung, ini lukisan cuma coret-coret gini kok harganya sampai sekian triliun, bahkan belum lama ini gitu loh. Jadi ada kesan tersendiri ya Pak? Ya, itu yang menyebabkan kemudian ketika menentukan harga lukisan pun tidak mudah. Iya, Ya. Kalau puisi memang cenderung tidak dapat dijual, dalam arti kita nulis puisi, kita pajang, mungkin nggak ada yang tertarik membeli. Baca iya. Kita kirim ke media, belum tentu juga dimuat. Ya, banyak seleksi dan kadang-kadang nggak ada honor sekarang. Ya, jadi puisi seperti itu. Tapi yang mencintai puisi banyak. Ya. Nah, jadi kemudian dari dua gambaran itu saya mencoba untuk memadukan antara lukisan dengan puisi, dan ternyata mendapat respon cukup bagus. Orang rata-rata mengatakan nggak banyak yang bisa berkreasi dengan dua media, nggak banyak orang yang bisa, atau nggak banyak pelukis yang bisa menulis puisi, nggak banyak penyair yang bisa melukis. Nah, kebetulan kamu bisa, ya kenapa enggak? Dan saya pikir ya kenapa tidak? Berani beda ya Pak? Ya, gitu. Harus mencoba hal-hal yang baru. Ya. Nih, dibalik dari pameran Bapak kan melukis yang kita tahu, saya lihat dari Instagram Bapak nih, Bapak mulai melukis yang untuk pameran kemarin itu di tahun 2023 awal. Lalu alasan Bapak tersendiri, sejak kapan Bapak tertarik untuk melukis ini? Sebenarnya kalau melukis itu lebih dulu dari membuat puisi, yaitu ketika saya kelas 3 SMP, lalu kelas 2 SMA saya mulai pakai cat minyak. Kelas 3 SMP itu masih dengan cat air biasa karena itu pelajaran menggambar. Tapi komentar dari guru SMP pada waktu itu atau semangat dari guru SMP, guru menggambar SMP waktu itu, saya kira yang memberi benih bagi saya untuk melukis, yaitu karena saya waktu itu hanya menggambar, saya kira ember, terus saya kasih pencahaya seperti ada terang gelap gitu. Kata guru saya, ini bagus ini, walaupun cat air tapi ekspresinya seperti cat minyak. Terus saya berpikir, pada waktu saya buat ember itu, lukisan itu hanya coret-coret gitu.
oh ternyata melukis nggak susah. Nah itu sudah sejak SMP saya itu tahun 70 berapa? 73 itu. 73, terus kemudian 75 guru menggambar di SMA juga mengajak saya pameran. Nah itu mulai tertarik dengan seni rupa, tetapi karena seni rupa itu memerlukan alat dan cat ya, iya, betul. dan kertas atau kanvas, dan di kota kecil di tempat saya tinggal dulu nggak banyak toko, jadi saya harus pergi ke Solo dan sebagainya, agak repot. Nah akhirnya saya tidak meneruskan. Tapi yang puisi itu mulai saya geluti dengan sungguh itu sejak 75, itu waktu kelas 2 SMA. Itu saya mulai menulis puisi, mulai saya kirim ke koran gitu, ada sebuah koran nasional yang memuat dan itu memberi semacam pemicu. Iya, acuan nih, Iya, harus lagi nih. karena dapat honor. Saya Iya. kelas 2 SMA waktu udah dapat honor nulis puisi gitu. Dan tingkat korannya tingkat nasional. Jadi itu yang menyebabkan saya lebih menekuni puisi, meskipun waktu lulus SMA saya ikut tes masuk ITB seni rupa. Hanya waktu itu ibu saya, seingat saya, tidak terlalu setuju gitu loh, mau jadi apa, kuliah di seni rupa itu mau jadi apa. Waktu itu gambaran mengenai pelukis belum terlalu dapat menjamin kehidupan dengan baik gitu. Ya karena mungkin ibu saya orang daerah, orang kampung gitu, jadi perspektifnya masih sebatas kampung. Padahal mulai 70-an itu sebenarnya karya lukis sudah mulai mahal harganya gitu. Tapi ya karena ibu saya mengatakan itu, saya tidak berkuliah di seni rupa. Tapi tahun berikutnya baru saya mendaftar lagi di UI dan diterima di sastra Inggris waktu itu. Emang betul ya Pak, harus mengikuti omongan orang tua dulu. Mungkin ya, saya kira ada gunanya kita mendengar nasihat orang tua, walaupun kadang-kadang orang tua memberitahu bukan karena tidak baik. Bukan karena maksudnya itu karena lebih tahu daripada saya, tapi mungkin hanya melihat dengan pengetahuan dia bahwa hidup sebagai pelukis nanti gimana gitu. Jadi tapi ternyata di balik itu ya ada doa tentu. Iya betul. Lalu Pak, saya waktu pameran kemarin itu saya lihat ada 2 perahu, terus sama di postingan di Instagram. Itu namanya judulnya tuh Sejoli Imaji. Itu tuh membuat saya penasaran kayak artinya itu Pak, Sejoli Imaji itu. Saya tertarik gitu ngebaca. Apa ada makna tersendiri Pak? Ya sebenarnya itu main-main saja, permainan kata saja. Karena saya mau memberi judul apa ya? Yang jelas itu ada perahu kecil. Iya, 2. Terus saya mau bilang 2 perahu di mana, nggak jelas lokasinya. Nah, saya bermain rima saja. Ini ada 2 kan sering dibilang sejoli, tapi ini sebenarnya nggak nyata. Saya nggak melukis berdasar fakta gitu. Saya hanya membayangkan ini ada 2 perahu lagi nggak dipakai, sepi, tapi di sana itu ada semacam perumahan lalu sana laut. Saya membayangkan hanya itu. Waktu itu bayangan saya sih Pantai Indah Kapuk sebenarnya, tapi saya nggak mungkin mengatakan itu Pantai Indah Kapuk karena lokasinya nggak persis di Pantai Indah Kapuk gitu. Jadi saya hanya bermain dengan kata-kata dan menggambarkan bahwa ada 2 makhluk, walaupun itu perahu, saya bilang seperti sejoli gitu. Kan kadang-kadang kita mengatakan binatang atau pohon itu kan sedang pacaran karena dekat misalnya. Saya kan berpikir itu saja. Jadi judul itu belakangan. Dan sering sekali judul-judul karya lukis saya itu saya beri judul belakangan sampai bingung ini judulnya apa lagi gitu. Lukisan udah jadi ya karena apa? Karena saya melakukan proses melukis itu kan abstrak, kebanyakan lukisan saya itu tidak jelas juga wujud apa ini gitu. Sehingga saya memberi judul itu kadang-kadang hanya dengan kata komposisi dan sebagainya. Bahkan dulu tahun 83 ya, waktu saya pameran di Gedung Juang itu, saya nggak tahu ini judulnya apa karena bentuknya nggak jelas. Lalu saya kasih judul, seingat saya, Yang Tak Bernama. Judulnya itu Yang Tak Bernama, nggak punya nama gitu. Yang Tak Bernama 1, Yang Tak Bernama 2 gitu. Jadi judulnya seperti itu. Terus ada yang kritik, judul yang begitu nggak menyebabkan orang tertarik loh.
saya mikir oh ya juga gitu, yang tak bernama. Padahal bagi saya ya memang nggak jelas gitu. Nah, lalu pada pameran saya 97, akhirnya saya beli judul yang aneh-aneh aja. Misalnya yang waktu itu langsung terbeli itu judulnya Rembulan di Ruang Makan. Bayangin, rembulan di ruang makan, nggak masuk akal. Tapi saya bermain dengan rimanya rembulan di ruang makan. Itu malah laku. Karena Jadi unik ya Pak? ya, karena biasanya orang mendengar kata rembulan, mendengar kata senja, mendengar kata gerimis itu senang gitu, adem gitu. Adem. Biasanya gitu. Baik Pak. Pameran kemarin itu tuh katanya untuk mengejar 65 karya dalam 65 tahun. Apakah merupakan pameran kemarin itu pameran terakhir atau akan ada niat untuk diadakan lagi pameran? Ya kalau terakhir dan tidak, Belum tahu yang ya, Pak. berkuasa Tuhan ya. Iya. Tapi harapan saya sih bulan kira-kira September mungkin saya akan pameran lagi, tapi di tempat lain, Insya Allah ya. Bahkan tadinya rencananya Juli, tapi terlalu mepet. Mungkin September saya akan berpameran, kalau tidak di Bandung, di Solo. Saya belum tahu persisnya, sedang negosiasi. Karena untuk membawa lukisan ke luar kota itu juga apa ya? Kita harus bawa kendaraan sendiri dan persiapan di sana juga harus betul-betul, karena kalau di sini kan dekat dan gampang. Kalau di daerah kan kita harus koordinasi dengan teman-teman di sana. Bandung sih nggak terlalu jauh, tapi kalau Solo mungkin jauh. Jadi sepertinya Bandung ini nanti, tapi belum pasti. Di Unpad. Oh di Unpad, di kampus lagi ya Pak? Kampus lagi. Rencananya. Pada acara closingan Bapak kemarin nih, Bapak mengatakan bahwa untuk melakukan kegiatan seperti melukis bersama itu dikarenakan karena dendam waktu kecil. Kemarin ada ya? Waktu penutupan datang ya? Datang Pak, Oh, ada perwakilan dari kelompok kami datang. Iya, saya nggak perhatikan. Terus disimpulkan oleh Bapak bahwa orang-orang yang bergelut dalam dunia sastra dan seni itu dianggap remeh. Lalu untuk menghilangkan citra ketidakadilan itu apa yang mesti kita lakukan Pak? Terutama pada anak muda di zaman sekarang. Gimana yang mengeluh tadi Pak? Menggeluti, bergelut dalam dunia sastra dan seni itu adalah dianggap remeh. Oke ya, karena sebenarnya itu lingkungan keluarga kita kan juga mengarahkan ke sana. Di Indonesia itu kan masih ya, ijazah itu penting gitu loh. Kemudian cita-cita jadi dokter, insinyur itu masih saja dianggap lebih hebat daripada cita-cita jadi seniman gitu ya. Jadi jurnalis sih dulu pernah tinggi, tapi sekarang jurnalis media online juga kacau balau gini ya, nggak tahu ya. Tapi kalau anak kecil ditanya biasanya dulu ya, mau jadi apa? Pasti jawabannya kalau nggak dokter, insinyur gitu loh. Nah sekarang saya nggak tahu lagi, anak sekarang mau jadi apa? Mungkin jadi gamer mungkin gitu ya. Karena Mungkin jadi gamer. sekarang gitu. Karena bisa jadi juara dunia lewat permainan game gitu ya. Iya. Nah jadi ada rasa tersingkirkan ya, tapi saya melihat loh, kalau kita tersingkirkan dan orang lain nggak melakukan kan ini bisa menjadi potensi tersendiri. Persoalannya kita mau nggak menggarap sesuatu yang tidak dianggap penting, lalu kita bisa membuktikan bahwa dengan berkarya yang seperti ini kita bisa menjadi penting. Nah itu yang ingin saya lakukan gitu. Kalau dendam itu siapapun sebenarnya punya dendam, hanya kadang-kadang dendamnya itu ditekan menjadi nggak apa-apa. Saya juga dendam saya itu bukan dendam yang langsung saya mau membalas dengan mencari yang membuli saya, enggak. Dendam saya itu hanya, kita kan masih bagaimanapun sering merasa terpinggirkan. Di keluarga saya kebetulan kebanyakan eksakta, saya ilmu sosial. Saya sendiri merasa kok sepertinya nggak istimewa banget ya ilmu sosial dibanding eksakta. Dan orang selalu oh di ITB ya kuliahnya, misalnya sama kakak saya bilang gitu, wah ITB hebat gitu. Kok nggak ada yang mengatakan wah hebat di sastra gitu. Nah, lalu karena saya akhirnya diterima di Fakultas Sastra, saya melihat saya harus bisa menampilkan diri, nama. Ya itu prosesnya panjang. Kalau sekarang mau bikin nama gampang, ya kalian dengan media sosial, media online, media digital tuh gampang.
hanya soal apa namanya, kamu tanya gitu ya, kamu tanya bisa ngetop ya, atau cuan itu bisa ngetop ya, tapi begitu cepatnya ngetop begitu cepat hilang gitu loh. Nah yang susah itu adalah bagaimana proses untuk terkenal tapi juga kita mampu mempertahankan diri lama. Kalau mau terkenal gampang, sekarang berbuat aja yang aneh-aneh, yang ngawur, terkenal tapi juga langsung hilang. Dan ungkapan-ungkapan seperti cus, miapa udah nggak ada lagi. Pernah suatu ketika kan muncul, ya cuak saja baru muncul, sekarang udah nggak kedengeran lagi. Udah biasa-biasa Udah lagi biasa Pak. lagi, ya. Jadi seperti itu. Lalu Pak, untuk menghilangkan citra keadilan tersebut, langkah apa yang sebaiknya kita lakukan nih? Azan dulu Pak. Oh iya. Ini nggak apa-apa, saya ngomongnya susah karena nggak sana nggak sini nggak apa-apa. Oh, mana. Takutnya nanti kalau anu mesti kan dipotong di apa namanya? Iya. Nah, Susunya mana? Seharusnya yang diberdiriin ya. Nah, oh kalau gitu di sini ada buku saya nggak? Udah saya pindahin. handphone Adin di depan ini. Iya. Ya, keluar. Jadi mengganggu jam Ini makan 2000 nggak apa-apa. 2022 semua ya? Iya Pak. Iya. 2022 semua. Kuliah apa nama yang? Penerbitan sih kalau di PMG-nya. Ya bukan, maksudnya kuliah apa? Kan mata kuliah banyak. Oh ya, penulisan berita. Oh benar berita. Belajar Pak Arif. Ya, Pak Arif itu orang yang sangat apa? Sangat bagus arsipnya. Iya. Dia punya arsip, bahkan tulisan saya pun dia punya, tulisan tahun 80 saya udah nggak punya, dia masih punya. Pak Arif itu dokumentator yang baik untuk karya sastra. Iya benar. Dia kemarin bawa buku segala macam, simpen dari tahun-tahun berapa? Iya, tahun 86 itu orang udah nggak pada punya. Kita Dia nulis masih di koran-koran. punya. Saya dulu kan, ya hampir tiap minggu lah nulis di koran namanya Suara Karya. Saya udah nggak punya apa namanya arsipnya. Dia tiba, Mas, tulisan Mas Iman yang dulu ada di saya tuh gini loh. Bapak kalau sama Pak Arif masih sering ketemuan Pak atau Jarang. Ketemuan tuh jarang. Saya sama Mas Arif itu sebatas sebenarnya tahu nama. Ngobrol gitu jarang sekali, hampir nggak pernah. Tapi saling tahu, karena dulu penulis kan, ya kita saling kenal tahu. Ada seminar, saya jadi pembicara, dia datang, udah saya hello aja. Yang ngobrol ketemu ngopi nggak pernah, saya belum pernah. Ya ketemu di sini kemarin, terus ketemu di PDSM, ketemu terus dia kabarin udah selesai gitu loh. Tapi kita saling tahu karena nulis di Facebook, nulis di mana kita saling tahu. Nah, Mas Arif ini termasuk yang itu saya menghormatinya dari koleksinya yang bagi saya cukup bagus. Karena nggak banyak seniman yang mempunyai dokumentasi bagus. Biasanya seniman itu wah berantakan. Oke, Lanjut Pak ya. ya. Lanjut ya Pak. Loh, tadi itu terekam juga? Enggak Pak, Oh, Jadi kami di-cut. oke. Oke Pak. Action. Kamera Kamera roll, action. Lanjut ya Pak. Lalu untuk menghilangkan citra keadilan tersebut, langkah apa yang harus dilakukan? Citra keadilan yang apa? Ya mengenai dendam kita sebagai anak muda ataupun untuk menunjukkan kalau kita tuh bisa Ya, di dunia sastra. jadi maksud saya gini, semua ilmu itu penting, Hmm. semua ilmu itu pasti ada gunanya. Jadi mestinya tidak perlu lagi lah orang tua maupun kita nanti juga akan jadi tua itu mengatakan bahwa ilmu eksakta, matematika, fisika, kimia itu jauh lebih penting, bermanfaat dibandingkan ilmu sosial, ilmu humaniora dan sebagainya. Enggak, karena itu akan kembali kepada masing-masing kita. Apakah kita ngambil ilmu sosial, apakah kita ngambil ilmu ekonomi atau teknik? Kalau kita mengerjakan semua yang sudah kita pilih itu dengan sungguh-sungguh pasti akan ada maknanya. Iya benar-benar. Jadi kan tidak semua orang yang kuliah di ITB sukses, dan tidak semua orang yang kuliah di ilmu sosial tidak sukses gitu loh. Jadi
itu tidak dapat menjadi ukuran. Memang orang selalu melihat, wah kalau dokter itu kan ada stereotipe kan, baju putih, stetoskop di sini, kacamata, wah dokter itu pinter, dokter itu kaya, belum tentu juga. Apalagi kalau kita bicara mengenai bahagia, belum tentu orang yang mobilnya bagus, pasangannya ganti-ganti lebih bahagia daripada yang naik kereta atau naik bis. Belum tentu. Kebahagiaan itu tidak diukur oleh materi saja. Nah, jadi dalam ilmu juga seperti itu. Belum tentu juga orang yang kuliah di fakultas teknik lebih berbahagia daripada orang yang berkuliah di fakultas ilmu sosial. Gitu. Nah, kadang-kadang kan kita merasa tugas-tugas kita berat ya. Iya. Kalian baru semester 2 kan? Iya benar. Kadang-kadang merasa kok banyak banget tugas gitu. Waktu SMA pun banyak orang mengeluh ada aljabar, matematika, ada segala macam karena terus di jalan ada lihat kucing tiduran, enak ya jadi kucing nggak usah bikin PR gitu. Sering kita kan merasa seperti itu. Ya nggak apa-apa sebatas untuk mengungkapkan rasa kesal, tapi emang nggak mau jadi kucing kan belum tentu mau juga. Kucing yang goler-goler ini jangan dikira nggak resah, dia bingung juga kok cuma tiduran gitu ya. Nah jadi kadang-kadang kita tuh tidak mau menempatkan diri, tidak mau merasa bahwa kita itu bisa bermanfaat. Nah, itu yang penting saya kira. Bisa bermanfaat itu yang saya kira penting. Dengan cara apa? Ya dengan cara kalau mau jadi seniman ya seniman yang menghasilkan karya bagus. Kalau mau jadi jurnalis, nulislah dengan bagus, nulis dengan check dan recheck, nulis dengan imbalance, nulis dengan benar-benar gitu. Karena sekarang jurnalis yang dulu pernah saya terjuni itu sangat membanggakan, sekarang rasanya kok malah memalukan ini kalau tidak dibenahi dunia jurnalistik ini gitu. Karena apa? Banyak yang tidak memahami perkembangan teknologi, digital, clickbait dan sebagainya, lalu asal nulis. Nah, itu nggak boleh, harus fakta dikemas dengan sangat baik. Ya, gitu. Banyak juga soal masyarakat yang sekarang menyalahgunakan media digital. Iya, karena hanya untuk kepentingan sendiri. Gitu. Tidak berpikir bahwa masyarakat luas itu belum tentu senang, tapi kan nggak semua orang mau bereaksi. Iya. Saya termasuk yang agak rajin, walaupun akhirnya agak kurang. Kalau saya baca judul, saya baca berita, saya baca penulisan yang ngawur gitu, saya suka unggah di Instagram saya. Dulu saya kasih hashtag jenaka dalam berbahasa, dan beberapa orang merasa, oh iya ya, ini ternyata kalimatnya ambigu misalnya gitu, berita-berita kok ambigu gitu. Nah, efeknya satu, ada yang marah karena kok merasa saya seperti polisi bahasa, tapi ada yang merasa, oh ternyata ada gunanya juga dikritik orang. Akhirnya saya diundang untuk ngasih pelatihan jurnalistik. Ya, itu efek positifnya. Selalu akan ada begitu. Jangan mengharap semua orang suka dengan apa yang kita lakukan. Iya benar. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Ya. Kita berbuat baik saja selalu alah itu pasti ini. Ada benar-benar maunya berbuat baik. Iya. Ya itu hidup. Padahal niatnya baik, ada orang anggapnya nggak baik. Selalu. Macam. Selalu. Gitu. Lu kan Bapak udah lama nih menulis puisi dari tahun 1975. Apakah sih ada nggak Bapak, menurut Bapak itu puisi yang menurut Bapak tuh berhasil dan ada juga puisi yang menurut Bapak itu gagal? Ya, selalu ada yang kita anggap dan kita baca ulang itu, kok bagus ya, kok saya waktu itu kok bisa nulis kayak gini gitu. Tapi ada yang waktu saya baca malu juga, ini ngapain saya dulu nulis kayak gini gitu. Itu ada, selalu ada seperti itu. Tapi apakah kita lalu